Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Vera Ratnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, angkatan 2, program studi Ilmu Pengetahuan Alam, LPTK, Universitas Trunojoyo, Madura. NIM 23066611000029. Pada kesempatan kali ini, tanggal 3 Desember 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Muhammadiyah 3 Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah, di kelas 8 pada materi zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini agar diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Muhammad Nur untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan mengutip Dr. Hadir terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Wah, alhamdulillah kalau berangkat semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, masih semangat ya? Oke, untuk menambah semangat lagi, Ibu punya ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu yuk. Yuk. Ya. Jadi dengarkan instruksi dari Ibu ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian kasih tepuk sekali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuknya setengah. Oke? Oke. Ya. Ayo. Pagi, siang, malam. Ya. Ayo konsentrasi lagi. Siang, pagi, malam, pagi, malam, siang, pagi, malam. Ya, oke. Ya, kasih aplaus untuk kita semua. Pembelajarannya ya. Oke, Ibu mau tanya, masih ingatkah kalian pada materi minggu lalu? Masih. Apa? Zat adiktif pada makanan dan minuman. Zat aditif pada makanan dan Minuman. Apa itu zat aditif? Ada yang tahu? Zat yang terdapat pada makanan dan minuman. Lengkap ya? Zat yang sengaja ditambahkan pada makanan dan Minuman. Oke, kita ambil contohnya. Misalkan zat aditif itu apa kemarin? Ya, kita rasa juga ya. Nah, kemudian terkait dengan hari ini, kalau hari ini kita belajar tentang zat adiktif. Beda ya, kalau kemarin kita adiktif, kalau hari ini kita belajar tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam ya, agar kalian lebih tahu apa itu zat adiktif. Terutama kita fokusnya ke bukan psikotropika dan narkotika. Oke? Baik. Nah, kemudian, coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ya, ada berapa gambar? 2 gambar ya? Ya. Gambar yang pertama, orang sedang apa itu? Kopi. Yang kedua, Rokok. ya. Ada, kalian suka minum kopi? Suka. Oke, ada yang suka merokok?
merokok. Ketika sehari tidak ngopi ataupun tidak merokok, apa yang dirasakan? Pusing. Pusing. Apa lagi? Males. Ya, lemas, malas ya. Nah, hal-hal itulah menandakan bahwa kalian atau orang yang di luar biasa merokok itu sudah kecanduan. Iya, jadi sudah tergolong kecanduan. Dan itulah yang termasuk ke dalam zat adiktif ya. Ketika dikonsumsi dia akan mengalami kecanduan ya atau keinginan untuk mengonsumsinya lagi ya begitu. Oke, paham ya yang di sini ya? Oke, nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya anak-anakku. Oke, yang pertama, melalui pengamatan video dan literasi bahan ajar, nanti peserta didik itu dapat mengidentifikasi jenis zat adiktif dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan, nanti peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif berbahaya pada rokok dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan literasi bahan ajar, peserta didik itu dapat menganalisis upaya untuk menjaga diri dari bahaya zat adiktif bagi kesehatan dengan benar. Nah, yang keempat, melalui kegiatan presentasi, ya, nanti peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan jenis, dampak, dan upaya untuk menjaga diri dari bahaya zat adiktif pada rokok bagi kesehatan dengan rasa percaya diri. Tujuan kita ya, ada 4 ya. Kemudian di sini ada ini kegiatan kita hari ini yaitu menyimak video tentang bahaya rokok bagi kesehatan, kemudian merumuskan masalah, dan kemudian melakukan percobaan tentang bahaya rokok bagi kesehatan, mendiskusikan melalui LKPD, mempresentasikan hasil diskusi, dan menarik kesimpulan. Kemudian untuk penilaiannya di sini ada 3 ya, ada 3 yang ibu nilai. Yang pertama yaitu ada penilaian sikap yang melalui observasi, nanti ibu akan mengobservasi selama kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan ya, penilaian pengetahuan itu nanti melalui tes tertulis ya, pilihan ganda. Kemudian penilaian keterampilan unjuk kerja nanti ketika kalian presentasi. Oke, di sini nanti duduknya sesuai pembagian kelompoknya, bisa dibaca di depan? Sudah. Kemudian di sini ibu akan menampilkan video, ya. Silakan anak-anakku nanti cermati video tersebut. Kemudian nanti masalah apa yang timbul dari pertanyaan kalian, ya. Silakan diamati apa yang ada dalam video tersebut. Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak, bahaya rokok bukan hanya mengancam kesehatan perokok itu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Dari 4.000 zat kimia berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok, 60 diantaranya bersifat karsinogen atau memicu kanker. Dan hanya 25% yang masuk ke tubuh perokok. Sementara 75% dihirup oleh orang di sekelilingnya. Sudah ya? Nah, berdasarkan video yang telah kalian lihat, adakah hal permasalahan atau timbul pertanyaan dari kalian? Ada, Bu. Ada. Oke, silakan siapa? Saya dulu. Oke, dari Muhammad Nur. Bagaimana cara mengatasi kecanduan merokok? Oke, gimana sih kalau cara mengatasinya jika dia sudah terlanjur kecanduan begitu ya? Oke, ada yang lain? Boleh? Apa dampaknya jika kita kecanduan rokok? Dampaknya apa jika kecanduan rokok seperti itu? Ada yang lain? Ada Bu, Oke. mengapa rokok itu berbahaya bagi tubuh kita? Mengapa rokok itu berbahaya bagi tubuh kita gitu? Sudah ada lagi? Oke. Apa yang terkandung dalam rokok? Apa yang terkandung di dalam rokok? Oke. Jadi dari pertanyaan dari anak-anak sekalian, silakan nanti kalian tuangkan di dalam LKPD, kemudian nanti kalian melakukan jawaban sementara ya atau hipotesisnya ya. Paham? Akan membagi LKPD dan bahan ajar ke masing-masing kelompok. Ini LKPD kelompok 1.
layarnya. Ya, dan kelompok 4 ya. Sudah semua? Dapat semua? Nah, silakan kalian buka terlebih dahulu LKPD-nya, bahan ajarnya dibaca terlebih dahulu, petunjuk-petunjuknya, apa yang kira-kira nanti perlu kalian laksanakan atau kerjakan ya. Dibaca terlebih dahulu. Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Jika sudah dibaca, Ibu akan meminta kalian untuk mengeluarkan alat bahannya. Sudah dibawa belum yang kemarin Ibu minta? Sudah. Silakan keluarkan alat bahannya. Hari ini kita akan melakukan percobaan bahaya rokok ya. Rokok dan bahayanya ya. Silakan dikeluarkan. Apakah yang perlu kalian nanti kerjakan ya? Nah, setelah kalian keluarkan, sebelum kita melaksanakan percobaan dari bahaya rokok, gunakan maskernya anak-anak. Yuk, pakai maskernya terlebih dahulu. Maskernya boleh dipakai terlebih dahulu, terutama ketika nanti pas membakar rokoknya ya. Nah, di sini Ibu ada rokok yang Ibu siapkan. Nanti masing-masing kelompok bisa ambil satu ya. Untuk bagaimana cara proses merakitnya, di situ kalian nanti bisa baca di LKPD-nya. Bisa dipahami cara pembuatannya? Bisa. Oke, bisa dimulai ya percobaannya ya. Oke, silakan masing-masing kelompok bisa ambil satu ke depan. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Oke, teman-teman ketika bakar ya pakai masker. Nasi itu juga akan memakainya ketika sudah mulai dibakar rokoknya. Nah, silakan masing-masing kelompok bisa sambil mencoba merakit alatnya. Oke, mulai dari sekarang. Kalau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, makanya nggak apa-apa. Yang penting sudah terbuka ya. Bagus. Oh, kembali ada yang lupa? Oke, keluar ini ya. Coba dibakar lagi ya. Harapannya Udah. sudah. Coba diamati. Ah, ya. Ada apa di dalamnya? Kukusnya masuk. Asapnya. Asapnya. Ya. Oh. Hati-hati ya. Sudah pakai masker bisa awan terjadi. Coba diamati. Asapnya masuk ketika dibuka airnya ya. Ya. Coba dicek di dalamnya apa yang terjadi. Nah, boleh. Coba diamati apa yang terjadi pada kapasnya. Kapasnya kuning sedikit. Ya, warnanya menjadi Kuning. ya, semula warnanya apa? Putih. Oke, boleh dituangkan di dalam LKPD-nya dan sambil dijawab pertanyaan-pertanyaan terkait
Hal-hal apa saja yang ada di dalam LKPD ya nak ya? Oke, bisa dilanjutkan. Bagaimana dengan selangnya? Ya, bagian lanjutnya, kapasnya. Coba lihat. Coba lihat. Oh ya, warnanya jadi kuning. Ya, jadi kuning ya warnanya ya. Lihat nih untuk yang laki-laki ya. Tadinya warnanya apa? Putih. Oke, jadi Kuning. coba untuk selangnya. Coba dilihat tadi mana rokok yang ini dibakar. Selangnya tadi ada bekas apanya? Asap. Asap ya. Nah, coba dilihat dulu. Cek dulu. Tadi jernih ya? Iya. Jadi apa sekarang? Jadi apa? Kuning gitu lah. Ada ke? Ada apa? Kotor. Oh ya. Oke, boleh silakan dituangkan di dalam LKPD ya nak ya. Bagaimana tongkatnya Noah? Jadi ya, ayo silakan dilepas dengan klasternya. Karetnya sudah distand ya. Coba dilihat nak, itu yang apa yang terjadi di kapasnya. Jadi mana kuning? Jadi mana warna? Kuning. Jadi warna kuning. Putih jadi kuning. Kuning ya warnanya ya. Oke. Coba untuk selangnya diamatin dulu. Kotor ya. Oke ya. Silakan dituangkan di dalam LKPD dan pertanyaannya kembali didiskusikan bersama teman sekelompok ya. Boleh dilepas maskernya karena rokoknya sudah dimatikan ya. Nah, lega ya? Lega ya, karena tadi kita kan percobaannya rokok ya, makanya kalian diperintah sama ibu untuk memakai masker untuk menjaga agar kita tetap sehat. Oke, nomor 1, coba ibu lihat dulu sini. Berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana perubahan warna yang terjadi pada selang dan tisu. Oke, tadi yang terjadi, kamu jawab dulu yang terjadi pada selang tadi bagaimana? Oke, bagaimana yang terjadi pada selang? Masih bersih. Tapi terus setelah terkena asap rokok jadi kotor. Kemudian kalau pada tisunya masih bersih jadi kuning dari kecoklatan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kamu kaitkannya sama kandungan yang ada di dalam rokok. Ya, rokok itu kandungannya ada apa aja nah? Di situ ya. Ada apa aja? Coba. Oke. Kemudian ada tar. Nah, kira-kira kalau udah tahu ada kandungan nikotin, ada tar yang menyebabkan warna kuning itu apanya? Seperti itu ya. Paham? Bisa dipahami? Oke, silakan ya. Sudah selesai semua kan ya? Oke, jika sudah selesai, silakan presentasi ke depan kelompok siapa yang sudah siap. Oke, kelompok 1. Oke. Nah, untuk kelompok lain silakan perhatikan ya. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, ya. Oke, dan siapkan pertanyaannya jika memang nanti ada hal-hal yang perlu kalian pertanyakan ke kelompok 1. Paham? Paham. Kelompok 1 untuk maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Temukan masalah yang kalian dapatkan dari diskusikanlah jawaban tentang kelompok kalian. Mengapa rokok itu berbahaya bagi tubuh kita? Mengandung zat yang berbahaya seperti benzen, nikotin, nitrosamin, senyawa amin, aromatik, naftalen, amonia, oksida, cyanida, karbon monoksida, benzapirin. Masukkan
Berdasarkan data pengamatan yang sudah kalian lakukan pada tabel di bawah ini, bahan yang diuji. 1. Pipet selang. Sebelum rokok dibakar, warnanya bersih dan setelah rokok dibakar menjadi kotor. Tisu. 2. Tisu. Sebelum rokok dibakar, warnanya menjadi putih bersih dan setelah rokok dibakar, warnanya menjadi kuning. 1. Berdasarkan hasil pengamatan, bagaimanakah perubahan warna yang terjadi pada selang dan tisu? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada tisu, sebelum dibakar warnanya putih dan setelah dibakar warnanya kuning. Pada selang, sebelum dibakar bersih dan setelah dibakar kotor. Kedua, apa saja zat adiktif yang terdapat di dalam rokok? Jawabannya, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzen, formaldehida, dan amonia. 3. Jelaskan menurut pendapat kalian apa saja dampak penggunaan zat adiktif berbahaya pada rokok. Dampaknya, penyakit jantung, paru-paru, kanker, pembuluh darah menyempit. 4. Menurut kalian, mengapa teh tidak boleh dikonsumsi setiap hari dalam jumlah banyak? Jawabannya, karena teh mengandung senyawa tanin dalam teh beresiko mengandung penyerapan zat besi. Teh mengandung kafein yang bukan hanya memicu rasa cemas dan gelisah. 5. Jelaskan pendapat kalian upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dari zat adiktif rokok bagi kesehatan. Jawabannya, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, tampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, serta memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran perokok, minuman keras, dan narkoba. Kesimpulan, berdasarkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, tulislah kesimpulan pada kolom di bawah ini. Zat adiktif, sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kecanduan. Zat adiktif dibagi menjadi 3, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya, rokok, kopi, dan teh. Zat adiktif narkotika contohnya narkoba, ganja, dan kafein. Zat adiktif psikotropika contohnya ekstasi dan amfetamin. Demikian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, ada pertanyaan? Bagaimana caranya untuk mengobati paru-paru yang sudah terdapat endapan akibat merokok? Oke, gimana caranya nih? Caranya, yang pertama menghindari polusi, yang kedua berolahraga, yang ketiga minum teh hijau, yang keempat minum minuman hangat, dan yang terakhir rapi uang. Oke, cukup? Oke, adakah pertanyaan selain dari kelompok 2? Ada. Cukup ya? Kita kasih upload dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali di tempatnya. Yang akan presentasi siapa lagi sudah siap? Kelompok 2 siap. Silakan maju ke depan. Kelompok lain ya, tolong diperhatikan. Nanti jika ada pertanyaan boleh diajukan ke kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulislah temuan masalah yang kalian dapatkan dan diskusikan jawabannya dengan kelompok kalian. Apa yang terkandung dalam rokok? Jawabannya adalah di dalam rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Kandungan tersebut berasal dari bahan baku utama rokok, yaitu tembakau. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Hasil
Sebelum rokok dibakar bersih dan belum kotor. Setelah rokok dibakar menjadi kotor. 2. Kapas. Masih bersih dan berwarna putih. Setelah rokok dibakar menjadi warna kuning. Kecoklatan. 1. Berdasarkan hasil pengamatan bagaimanakah perubahan warna yang terdiri pada selang dan tisu? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Perubahan pada selang adalah belum terkena asap rokok, masih bersih dan tidak kotor. Setelah terkena asap rokok menjadi kotor, dan perubahan pada tisu adalah sebelum terkena masih berwarna putih. Setelah terkena asap rokok menjadi perubahan warna menjadi kuning. 2. Apa saja zat aktif yang terdapat di dalam rokok? Karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen, cyanida, benzen, formaldehyde, amonia. 3. Jelaskan menurut pendapat kalian apa saja dampak penggunaan zat adiktif berbahaya pada rokok. Dampaknya adalah denyut jantung dan tekanan darah meningkat, gigi dan jari bernoda, napas pendek, pembuluh darah, penyempit, mual, pusing, oksigen ke otak dan paru berkurang. Menurut kalian mengapa tidak boleh dilakukan setiap hari dalam makannya? Jawabannya adalah karena akan mengandung zat adiktif, kain dan kafein yang membuat kita menjadi ketagihan atau kecanduan. 5. Jelaskan pendapat kalian upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dari bahaya zat adiktif rokok berkesehatan. Jawabannya adalah mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terakhir mengatasi masalah dalam mengambil kehidupan, dan memiliki pergaulan yang baik, dan terakhir menolak tawaran merokok untuk mengenal dan narkoba. Kesimpulan. Jenis-jenis zat aktif ada 3. Zat aktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya kopi, teh, dan rokok. Narkotika contohnya ganja dan narkotika. Psikotropika contohnya ekstasi dan amfetamin. 2. Dampaknya adalah denyut jantung dan tekanan darah meningkat, gigi dan jari bernoda, nafas pendek dan pembuluh darah menyempit. 3. Upayanya adalah A. Mengenal dan menilai dari diri sendiri. B. Meningkatkan harga diri. C. Meningkatkan rasa percaya diri. D. Terampil mengatasi masalah dalam mengambil keputusan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok kami? Ya, Apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan. Bagaimana konsep pada praktikum yang kita lakukan dengan orang yang terjadi pada orang yang menghisap rokok? Oke, apabila kita kaitkan kan tadi kita udah praktek ya hubungannya sama ketika dalam kehidupan nyata orang merokok itu konsepnya seperti apa? Mungkin dijelasinnya bisa menggunakan alat yang tadi ya, yang masih ada alatnya kan? Oke ya, silakan diambil. Selang adalah ibarat tenggorokan yang masih bersih sebelum terkena asap rokok. Setelah terkena asap rokok, selang atau tenggorokan tersebut pun menjadi kotor, dan asap rokok pun turun ke kapas yang diibaratkan sebagai paru-paru. Yang sebelumnya paru-paru itu masih bersih, setelah terkena asap rokok menjadi kotor dan berwarna kuning kecoklatan. Karena apa itu? Ada kandungan apa ya di dalam rokok itu? Ada kandungan Tar itu menyebabkan apa nak? kandungan kecanduan. Apa? Berwarna Berwarna kuning. Ya, oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Cukup apa? Cukup, Bu. Cukup. Kita kasih amplop dulu nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penguatan materi yang akan
akan Ibu sampaikan ya dari materi kita hari ini yaitu tentang zat adiktif ya. Ternyata zat adiktif itu dibagi menjadi 3 ya, dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada zat adiktif bukan narkotika dan bukan psikotropika ya. Contohnya apa? Yang bisa kasih contoh? Yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Kalau misalkan kopi itu kandungannya berupa apa? Kafein. Kalau teh itu berupa tein ya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada zat adiktif narkotika yaitu ada ganja, kokain dan heroin ya. Kemudian ada zat adiktif psikotropika berupa ekstasi dan amfetamin ya. Jadi ternyata dia itu pengelompokannya dibagi menjadi 3 yang ketiganya memiliki persamaan ketika dikonsumsi dia akan membuat candu ya, kecanduan. Kalau udah sekali dikonsumsi ternyata dia membuat candu atau ingin lagi mengkonsumsinya seperti itu. Nah di sini anak-anak ya, tadi kalian sudah praktek atau sudah melakukan percobaan tentang bahaya rokok. Kenapa rokok itu berbahaya ya nak? Ternyata di sini kandungannya itu sangat banyak ya. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu ada nikotin. Nikotin itu merupakan kandungan dari rokok yang membuat dia itu bikin candu ya. Kenapa dia bikin candu? Yaitu dia adanya nikotin. Sudah dipahami ya? Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu minta hari ini kita simpulkan ya. Kita simpulkan bersama-sama apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan ya. Zat adiktif itu apa ya? Apa yang zat adiktif apa tadi? Suatu zat ya. Suatu zat apabila dikonsumsi kita mengalami keracunan atau kecanduan. Ketika dikonsumsi akan membuat kita menjadi ketagihan atau kecanduan. Tadi zat adiktif ada berapa nak? 3 saja. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Adiktif narkotika. Adiktif Psikotropika. Hari ini kita fokus ke dalam zat adiktif yang bukan Narkotika dan psikotropika. Hari ini kita sudah belajar tadi tentang bahaya dari rokok itu tadi kan ya. Oke, ada banyak kandungannya ya. Ada banyak kandungannya. Ada apa saja tadi kandungan dalam rokok? monoksida, Seperti itu dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian dampaknya apa kalau kita terlalu sering menggunakan zat adiktif terutama untuk rokok seperti itu? Apa dampaknya? Ya susah napas. Kemudian kanker, pembuluh darah menyempit seperti itu. Nah kemudian upaya-upaya apa ini yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu? Apa upayanya? Memilih pergaulan yang baik. Oke, memilih pergaulan yang baik. Kemudian, oke, selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri. Ya, kemudian kalau ada yang ngajak, apa respon kita? Jadi menolongnya. Jadi ingat-ingat nih, terutama untuk yang laki-laki ya, tolong berhenti merokok karena dampak rokok itu sangat banyak ya. Oke, setelah mempelajari, apalagi sekarang kalian kan memang belum merokok. Kalau misalkan jangan sampai merokok. Jadi dia itu bahayanya sangat tinggi ya untuk tubuh kita. Jagalah tubuh kita. Kalau bukan tubuh kita yang menjaga, siapa lagi ya? Kalau tubuh kita sehat, kita yang bahagia. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan, silakan diberesin buku-bukunya. Kita akan melaksanakan evaluasi atau tes pada pembelajaran hari ini ya. Silakan dibereskan bukunya. Hari ini kalian membawa HP ya? Silakan dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah mengirimkan link di Google Form di Google ya, di grup kelas kita. Silakan kalian masuk ke grup kelas ya. Di situ linknya sudah ibu bagikan. Oke, bisa dimulai dari sekarang.
besok kita akan pasti lebih baik lagi ya. Oke. Nah, oke anak-anakku, setelah kalian melakukan evaluasi pada hari ini, kemudian ibu mau tanya terlebih dahulu, apa perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Ya. Apa yang bikin membuat kalian tuh merasa senang? Bikin apa ya? Prakteknya ya. Karena dengan praktek apa? Kita lebih paham. Tahu pengalaman langsungnya. Oke. Yang merasa kurang nyaman atau sulitnya di bagian mananya? Nggak ada sih, Bu. Aku sudah Bacanya Bu itu klasternya. Waktu masa prakteknya itu ya. Ya nggak apa-apa ya, namanya pengalaman kan ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Jadi berarti besok lagi lebih ditekuni lagi ya, biar bisa melaksanakan praktiknya lebih lancar lagi ya. Tadi semua terlaksana dengan baik ya percobaannya ya. Ya. Baik, terima kasih kepada anak-anakku semua ya. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anakku ya. Hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Kasih aplaus untuk kita semua. Baik, silakan dibereskan alat dan bahannya ya. Karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Alhamdulillah, dan ibu meminta untuk ketua kelasnya, silahkan Muhammadmu bisa memimpin doa untuk kegiatan akhir pembelajaran hari ini. Oke kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.